Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Rohmatul Jana dari Finance Accounting. Di sini dari video aku yang sebelumnya aku ngebahas tentang rahasia sukses dari bacaan buku Maudy Ayunda. Sekarang aku juga masih ngebahas tentang tips sukses, tapi ini ala Raditya Dika. Raditya Dika itu kan merupakan komika ternama di Indonesia. Ini juga salah satu komika yang aku suka dari semua komika yang ada di Indonesia. Aku suka ngeliat film dia, buku dia, terus jokes dia gitu. Cara dia ngejokes, cara dia berbicara atau pokoknya semua tentang dia aku lihat gitu, dan aku emang fans banget sama salah satu komika ini. Di sini dia ngebagiin tips menjadi sukses, jangan mudah terjebak lingkungan. Setiap orang kan memang memiliki caranya sendiri untuk menjadi sukses. Jalan yang dilalui setiap orang pun akan berbeda dan tidak akan sama. Begitu pula dengan si penulis buku ini, Raditya Dika juga bisa memutuskan untuk pensiun di usia 30 tahun. Dimulai dari menulis blog, membuat buku, merintis ke stand up komedi, hingga menjadi sutradara atau filmnya sendiri merupakan jalan panjang yang telah ditempuh oleh si Raditya Dika ini. Berikut adalah beberapa cara untuk bisa menjadi sukses menurut pengalaman dan pengamatan Raditya Dika. Yang pertama, jangan terjebak dengan self-serving bias. Self-serving bias ini kecenderungan untuk menyalahkan orang lain ketika kita gagal atau terlalu memuji diri sendiri ketika berhasil. Contohnya nih, kalau ujian terus nilainya jelek, yang disalahkan dosen. Bilang kalau dosennya sentimen sama kita, sedangkan kalau nilai bagus yang dipuji diri sendiri, bilang kalau diri kita itu pintar. Itu yang paling bahaya menurut Raditya Dika. Terus menurut dia, self-serving bias bisa membuat kita sulit untuk berkembang. Ini dikarenakan kita tidak pernah tahu kekurangan diri kita, padahal sejatinya hidup adalah terus-menerus untuk memperbaiki suatu masalah. Sama halnya dengan menghasilkan sebuah karya dan memperbaikinya agar lebih baik lagi. Itu juga merupakan salah satu cara agar kita bisa berkembang. Intinya, jangan pernah menyalahkan orang lain atas kinerja diri kita sendiri yang buruk. Sebaliknya, kita perlu mengapresiasi orang lain yang telah membantu kita dalam mencapai kesuksesan. Kemudian yang kedua, jangan terjebak dengan permainan status. Sebagaimana kita ketahui, rumus total kekayaan adalah aset dikurangi dengan utang. Kita itu perlu berfokus untuk membesarkan aset dan mengurangi hutang. Menurut Raditya Dika, kita perlu menjadi orang yang benar-benar kaya, bukan menjadi orang yang terlihat kaya. Pasalnya, orang yang niatnya terlihat kaya hanya akan menghamburkan uang, padahal barang-barang yang meningkatkan status, barang-barang yang mewah itu membuat orang kagum sama sekali tidak penting, karena sebenarnya emang nggak peduli gitu kan. Selain itu, Raditya juga mengimbau agar kita bisa berhati-hati dengan teman yang suka membandingkan dengan teman yang hanya menilai seseorang hanya dari barang yang kita pakai. Pasalnya, ketika kita terjebak dalam permainan membeli barang untuk menaikkan status, maka kita akan sulit untuk menciptakan kekayaan bagi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, mengerti mikro dan makroekonomi. Wah, menurut Raditya Dika, penting untuk kita tidak penting untuk paling tidak punya pengetahuan dasar atas mikroekonomi. Ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana perusahaan dan individu bisa memaksimalkan keuntungan dengan faktor produksi yang terbatas. Mikroekonomi juga mempelajari mengapa harga sebuah barang naik, bagaimana karyawan bereaksi terhadap insentif yang perusahaan berikan, dan lain-lain. Intinya kita disuruh belajar dan membaca gitu kan. Kita juga perlu untuk memahami makroekonomi, karena ketika nanti sudah siap untuk menjadi investor, kita bisa mengetahui industri mana yang akan tumbuh. Ini emang penting banget sih, kita emang harus mempelajarin perekonomian di Indonesia khususnya, biar kita bisa tahu menghadapi di masa depan. Selain itu, kita juga akan tahu bagaimana regulasi pemerintah bisa mempengaruhi keputusan kita dalam berinvestasi, belajar untuk memahami siklus bisnis, serta mengetahui apa dampak dari perubahan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, menjadi kaya secara perlahan. Ini sih yang aku lihat dari Raditya Dika, karena dia tuh
yang aku tahu dia emang tipe orangnya kayak nabung, investasi, terus kayak main saham gitu. Dia kayak ngumpulin dulu ketimbang dia harus beli barang-barang yang branded gitu kan. Yang keempat, ini menjadi kaya secara perlahan. Terakhir, cara terbaik untuk menjadi kaya adalah pelan-pelan saja. Jangan terlalu nafsu kalau ada yang datang dan menawarkan investasi dan bilang ini nggak mungkin rugi atau untungnya 100% utuh. Raditya mengingatkan bahwa di luar sana banyak orang yang ingin mendapatkan uang kita dengan berbagai cara yang tidak etis karena memang sudah banyak yang terjebak. Kita harus selalu mengingat bahwa keuntungan tinggi selalu dibarengi dengan risiko yang tinggi pula. Jadi jangan mudah terjebak dengan tawaran bisnis yang menawarkan keuntungan berlipat ganda tanpa ada resiko yang diatur gitu kan. Radit juga ngingetin apabila sesuatu terlalu indah untuk menjadi sebuah kenyataan, maka biasanya realitanya memang terlalu indah dan isinya hanyalah khayalan. Untuk itu, penting untuk tetap memiliki kepala dingin dan jangan mengambil keputusan bisnis berdasarkan emosi semata. Kita perlu berinvestasi di instrumen yang sesuai dengan tujuan keuangan serta mengenal baik instrumen yang kita pakai. Jangan mudah iri dengan kesuksesan orang lain karena masing-masing orang punya jalan hidupnya sendiri. Mungkin jalan kita lebih lambat dari orang lain, tapi sebuah perjalanan akan dinilai di tempat terakhir kali kita sampai, bukan seberapa berkelok jalan yang kita lalui. Wah, ini kutipan bagus banget sih. Jangan iri sama orang lain. Mungkin jalan kita lebih lambat dari orang lain, tapi sebuah perjalanan akan dinilai di tempat terakhir kali kita sampai ke. Oke, demikian video yang saya sharing hari ini menurut Sukses ala Raditya Dika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.